Ada seseorang bertanya kepada Fuad Asyik, seorang murid senior dari seorang guru besar. Dapatkah Anda menceritakan kepada saya kenapa Maulana menyembunyikan karomahnya? Saya seringkali melihat beliau berada di tempat-tempat di mana orang-orang menyatakan bahwa pada saat itu beliau juga berada di tempat yang lain, berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Demikian pula ketika beliau mengobati seseorang, demikian pula ketika beliau mengobati seseorang dengan doa, beliau mengatakan siapa saja dapat melakukan pengobatan yang seperti ini. Orang-orang yang meminta doa dari beliau atau orang-orang yang beliau doakan memperoleh keberkahan yang besar di dunia ini. Tetapi beliau menyangkal bahwa keberkahan yang diperoleh oleh orang itu karena sebab dari beliau, asbab atau sebab. Atau beliau mengatakan bahwa kebetulan saja beliau mendoakan atau bahkan mungkin karena doa oleh orang lain. Si Fuad berkata, Fuad itu murid senior tadi. Oh iya, aku sendiri telah mengamati hal ini selama beberapa kali karena saya sangat sering bersama beliau. Maka hal-hal semacam itu merupakan pengalaman sehari-hari bagi saya. Karomah itu muncul karena beliau sangat suka berhikmat untuk orang lain. Jadi bukan dilakukan untuk menjadikan seseorang berbahagia atau berduka cita. Jadi tujuannya memang benar-benar untuk membantu, berhikmat benar-benar gitu loh. Jadi bukan sekedar ngasih pertunjukan ke orang bahwa dia demi kebahagiaan seseorang atau biar orang berduka cita ya. Jika mereka terkesan, maka kesan ini menjadikan orang yang kekanak-kanaan menjadi naif dan sangat terkesan. Padahal seharusnya mereka belajar dari pengalaman itu. Wah, gimana tuh? Jadi ada seorang syekh ceritanya yang kerap kali diketahui memiliki berbagai karomah dan itu diketahui oleh banyak orang. Kadang di sini ada, ternyata di sana juga dalam waktu yang bersamaan juga ada, atau membantu orang, memecahkan masalah, mengobati, mendoakan, akhirnya orang itu mendapat keberkahan di kehidupan ini. Tapi si Syekh sendiri itu sering menyangkalnya, oh enggak, mungkin itu doa dari orang lain, atau mengatakan menghilang-hilangkan lah itu, menghilang-hilangkan cerita itu, mengkabur-kaburkan lah. Si murid senior bilang, oh iya, aku karena aku dekat, aku tiap hari bersama beliau, aku sering mendengar cerita kayak gitu. Mana tadi dah? Itu buat jika mereka terkesan, orang-orang terkesan terhadap karomah-karomah itu, maka kesan ini menjadikan orang yang kekanak-kanaan menjadi naif. Naif itu gimana ya? Lucu lah. Dan sangat terkesan. Padahal seharusnya mereka belajar dari pengalaman itu. Itu maksudnya ke arah mana itu? Ini buku baru, ini buku kecil tapi bagus kayaknya. Tuh yang suka cerita-cerita kayak gitu tuh, karomah-karomah. Ada banyak cerita gitu, tapi kan itu beliau-beliau, bukan kita yang kayak gitu gitu loh. Harusnya kita ya bukan nggak perlu menjadi kayak gitu, kita ngambil pelajarannya dari situ. Kok bisa mereka gitu? Mungkin karena benerannya beribadah, mungkin karena saking dekatnya sama sang pencipta, sama Allah ya gitu. Dan intinya uniknya yang bisa jadi pertanyaan ya mungkin itu kenapa si Syekh malah mengkabur-kaburkan berita itu. Ya enggak, itu bukan doaku, ya kebetulan aja, mungkin itu mungkin didoakan orang lain juga. Nah itu gimana tuh? Udah nih buat ngisi 4 menit 23 detik. Dadah Pak Yon.